Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika suatu hari nanti semua manusia di bumi tiba-tiba menghilang? Bukan karena perang, bukan karena wabah, dan bukan karena bencana besar. Dalam sekejap, sekitar 8 miliar manusia lenyap tanpa jejak. Tidak ada lagi yang mengemudikan kendaraan, mengoperasikan pembangkit listrik, atau merawat kota-kota yang selama ini kita bangun. Lalu, apa yang akan terjadi pada bumi? Apakah semuanya akan langsung hancur, atau justru alam akan mengambil alih? Mari kita telusuri perjalanan bumi dari jam pertama hingga ribuan tahun setelah manusia menghilang. Beberapa menit pertama setelah manusia lenyap mungkin tidak akan terlihat terlalu berbeda. Mobil masih melaju di jalan raya, pesawat masih terbang di langit, dan kapal masih berlayar di lautan. Namun, semua itu hanya berlangsung sebentar. Karena tidak ada lagi yang mengendalikan kendaraan-kendaraan tersebut, banyak mobil akan mengalami kecelakaan, kereta akan berhenti di jalurnya, dan sebagian besar pesawat akhirnya kehabisan bahan bakar lalu jatuh. Di berbagai kota, sirene darurat mulai berbunyi, tetapi tidak ada seorang pun yang datang untuk menanganinya. Dalam waktu sekitar 1 hari, sebagian besar pembangkit listrik mulai berhenti beroperasi. Beberapa pembangkit memang memiliki sistem otomatis, tetapi semuanya tetap membutuhkan pengawasan manusia. Akibatnya, listrik di berbagai negara mulai padam. Lampu kota, jaringan internet, sinyal telepon, hingga televisi semuanya berhenti berfungsi. Malam hari menjadi jauh lebih gelap dibandingkan yang pernah kita lihat selama berabad-abad. Beberapa hari kemudian, sistem penyediaan air bersih mulai gagal. Pompa air yang menggunakan listrik berhenti bekerja sehingga air tidak lagi mengalir ke rumah-rumah dan gedung-gedung. Banyak hewan peliharaan yang terjebak di dalam rumah akan kesulitan bertahan hidup. Di sisi lain, hewan-hewan yang berhasil keluar mulai berkeliaran mencari makanan. Anjing dan kucing liar akan membentuk kelompok-kelompok baru untuk beradaptasi dengan lingkungan tanpa manusia. Memasuki minggu pertama, kebakaran mulai muncul di berbagai tempat. Selama ini, banyak kebakaran kecil dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Namun kini tidak ada lagi yang mengendalikan api. Beberapa gedung akan terbakar habis sebelum akhirnya hujan atau kehabisan bahan bakar menghentikan kobaran api tersebut. Sementara itu, alam mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tanpa kendaraan bermotor dan pabrik, polusi udara turun sangat cepat. Langit menjadi lebih bersih, dan kualitas udara meningkat secara drastis. Sungai dan laut perlahan mulai terbebas dari limbah baru yang selama ini terus mengalir dari aktivitas manusia. Setelah 1 bulan, perubahan mulai terlihat jelas. Rumput tumbuh di sela-sela jalan aspal. Tanaman liar mulai merambat di dinding bangunan. Kota-kota yang dulu dipenuhi kendaraan kini menjadi sunyi. Hewan liar seperti rusa, babi hutan, rubah, hingga berbagai jenis burung mulai memasuki kawasan perkotaan tanpa rasa takut. Dalam waktu 1 tahun, banyak jalan mulai retak akibat perubahan suhu dan akar tanaman yang terus tumbuh. Bangunan yang selama ini dirawat manusia mulai mengalami kerusakan. Atap bocor, jendela pecah, dan dinding mulai lapuk karena hujan serta angin. Rel kereta dipenuhi semak belukar, sementara taman kota berubah menjadi hutan kecil. Puluhan tahun kemudian, perubahan menjadi semakin dramatis. Besi pada jembatan mulai berkarat hingga melemah. Gedung-gedung tinggi kehilangan kekuatannya karena tidak pernah lagi diperbaiki. Sebagian bangunan runtuh akibat korosi, gempa bumi, atau cuaca ekstrim. Alam benar-benar mulai mengambil kembali wilayah yang pernah dikuasai manusia. 100 tahun setelah manusia menghilang, banyak kota besar hampir tidak dapat dikenali. Pohon-pohon besar tumbuh di tengah jalan raya. Hutan menutupi bekas permukiman. Hewan-hewan berkembang biak dengan bebas. Serigala, beruang, gajah, hingga berbagai spesies lainnya memperluas wilayah mereka tanpa gangguan manusia. Lalu bagaimana dengan laut? Tanpa penangkapan ikan secara besar-besaran, populasi banyak spesies ikan meningkat drastis. Terumbu karang memiliki kesempatan untuk pulih. Paus, lumba-lumba, hiu, dan berbagai makhluk laut lainnya kembali mendominasi lautan. Ekosistem laut menjadi jauh lebih seimbang dibandingkan saat manusia masih mengeksploitasi sumber daya alam. Setelah 1000 tahun, sebagian besar rumah, gedung, dan jalan raya telah hancur. Yang masih bertahan hanyalah beberapa bangunan batu yang sangat kokoh, bendungan besar tertentu, dan monumen yang dibangun dengan material berkualitas tinggi. Alam hampir sepenuhnya menghapus jejak peradaban modern.
Namun ada beberapa peninggalan manusia yang akan bertahan jauh lebih lama. Sampah plastik membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai. Limbah radioaktif tertentu tetap berbahaya selama puluhan ribu tahun. Selain itu, satelit mati dan puing-puing antariksa masih mengorbit bumi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya jatuh atau keluar dari orbit. 10.000 tahun kemudian, bumi akan terlihat sangat berbeda. Kota-kota besar seperti New York kemungkinan besar telah berubah menjadi hutan, rawa, atau padang rumput. Hampir tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa pernah ada peradaban manusia yang begitu maju di planet ini. Dari luar angkasa, bumi akan tampak lebih hijau, lebih bersih, dan dipenuhi kehidupan liar. Hewan-hewan kembali menjadi penguasa planet ini.